Salam hangat untuk Anda semua pendengar setia. Senang sekali bisa kembali lagi di sesi pendalaman materi kita. Hari ini nih kita mau coba menyelami dunia business intelligence. Sering disingkat BI kan ya? Nah, bahan kita kali ini dari potongan bab buku yang Anda bagikan. Judulnya Understanding Business Intelligence, Mixed Language Version. Menariknya, judulnya aja udah mixed language ya, campuran Indonesia-Inggris. Tapi biar diskusinya lancar, kita coba pakai bahasa Indonesia aja ya, sambil tetap merujuk ke esensi materinya. Oke, misi kita kali ini, mengupas tuntas konsep dasar BI. Apa sih itu BI? Terus value proposition-nya apa? Sejarah singkatnya gimana? Sama challenges yang sering muncul itu apa aja? Sip, let's unpack this. Kita mulai dari masalah paling dasar dulu deh, yang coba dipecahkan sama BI. Gimana caranya organisasi bikin keputusan cerdas, pas resources, terutama time, itu terbatas banget, padahal pilihan keputusannya kayak nggak ada habisnya. Mana ya? Di tiap organisasi, selalu aja sumber daya terbatas, apalagi waktu, rasanya kurang terus. Tapi ya itu, keputusan harus jalan terus. Dari level bos paling atas sampai tim di lapangan. Kalau keputusannya pas, kata sumber Anda, wah, dampaknya bisa gede. Operasi lebih efisien, profit naik, customers juga lebih senang. Cuma ya gitu, seringnya keputusan masih ngandelin insting, firasat gitulah. Atau mungkin infonya nggak komplit. Kayaknya ini relate banget ya di banyak tempat kerja. Tepat sekali. Nah, disitulah business intelligence atau kecerdasan bisnis, perannya jadi penting banget. Bisa dibayangin, BI itu kayak sekutu strategis gitu loh. Pas momen krusial, butuh keputusan bisnis, goalnya jelas, pakai data. Data lama, data sekarang, buat apa? Buat make decisions yang lebih oke buat masa depan. Jadi kita nggak cuma modal rasanya begini, tapi lebih terinformasi, ada buktinya dari data. Yang seru tuh kalau kita lihat contoh konkretnya ya, jadi lebih kebayang. Misalnya nih, BI bisa bantu manajer penjualan gitu kan, buat nentuin prospek mana yang paling potensial. Jadi timnya bisa fokus ke sana, lebih efektif. Atau contoh lain, tim R&D, Research and Development. Mereka bisa pakai BI buat analisis data pasar, atau feedback pengguna buat nentuin features apa nih yang oke buat produk tahun depan. Intinya sih, gimana alokasiin resources yang terbatas tadi ke hal yang paling ngasih dampak positif. Betul. Optimalisasi pilihan, ya, dasarnya data. Oke. Kalau gitu, kita gali lebih dalam nih. Gimana sih materi yang Anda kasih itu mendefinisikan business intelligence secara lebih spesifik? Istilah ini kan sering banget kedengeran, tapi kadang orang pahamnya beda-beda. Iya, sumber Anda itu ngejelasin kalau secara luas gitu ya, BI itu bisa apa aja sih. Semua activities, tools, atau processes yang dipakai buat dapat info terbaik buat support decision making. Tapi buku ini kayaknya ambil definisi yang lebih fokus, lebih sempit, yaitu penggunaan computing power, nah ini maksudnya software khusus ya, buat bantu organization bikin pilihan terbaik. Perlu dicatat juga sih, seperti kata materi Anda, definisi BI itu bisa macam-macam banget. Kenapa? Soalnya vendor software atau consultants itu sering definisiin sesuai specialization mereka biar pas sama produknya gitu. Ini kadang bikin bingung emang. Jadi banyak versi ya. Terus kalau dari buku ini, definisi inti yang bisa kita pegang apa dong? Nah, definisi utama yang diajuin di sini, yang menurut saya cukup lengkap, bunyinya gini. Business intelligence atau BI pada dasarnya adalah business insights yang timely, accurate, high value dan actionable, serta work processes dan technologies yang used untuk obtainnya. Definisi ini padat ya, tapi kena banget elemen kuncinya. Ada hasilnya, insights, dan ada caranya, work processes dan technologies. Yang menarik lagi nih, BI itu bukan sesuatu yang ujuk-ujuk muncul gitu aja. Ini tuh evolusi dari sistem pendukung keputusan sebelumnya. Materi Anda nyebutin beberapa, kayak DSS, Decision Support Systems. Itu bantu managers pakai computing power buat masalah terstruktur, contohnya jadwal produksi. Ada juga EIS, Executive Information Systems. Ini tools khusus buat para executives. Terus ada akronim lain kayak MIS, Management Information Systems, sama AIS, Accounting Information Systems. Sering dikaitin juga, walau fokusnya mungkin agak beda. Sumber Anda juga nyinggung tuh gimana terms atau istilah-istilah ini sering datang dan pergi. Kadang karena vendors pengen bikin frasa baru yang lebih atraktif buat marketing, hehe. Tapi intinya sih sama aja, usaha terus-menerus buat pakai teknologi biar kualitas decision making makin bagus.
BI ini bisa dibilang tahap evolusi terbaru lah, yang tujuannya ngasih momen pencerahan gitu istilahnya. Jadi bisa lihat bisnis dari sudut pandang baru, nemuin pola atau peluang yang tadinya hidden, tersembunyi di balik data mentah. Kalau kita lihat gambaran besarnya ya, BI itu soal transformasi data jadi pemahaman mendalam yang strategis. Momen pencerahan. Wah, keren juga istilahnya. Ngena banget potensinya BI. Dan definisi tadi nyebut 4 kriteria kunci ya, biar insights BI itu beneran guna. Timely, accurate, high value, sama actionable. Materi Anda nyebutnya 4 besar BI. Katanya kalau satu aja gagal, wah bisa dianggap gagal seluruh proses BI-nya. Nah ini nih yang makin seru. Coba kita bedah satu-satu yuk. Mungkin kita bagi tugas. Saya 2 pertama deh. Pertama, akurat. Ini pondasinya banget. Info yang dihasilin harus benar-benar cerminan realitas organization. Materi Anda ngingetin soal prinsip GIGO, garbage in, garbage out, sampah masuk, sampah keluar. Kalau data awalnya aja udah ngaco, ya analisis sama keputusannya bisa salah kaprah. Bahaya kan? Akurasi juga penting banget buat bangun trust para stakeholders. Kalau mereka udah nggak percaya sama angkanya, ya report sebagus apapun bakal diignore aja. Dicuekin gitu. Kedua, tepat waktu atau timely. Insights bisnis sehebat apapun, jadi nggak ada gunanya kalau datangnya telat. Bayangin aja, dapat analisis pasar keren soal peluang musiman, tapi baru nerimanya pas musimnya udah lewat. Kan percuma. Sumbernya bilang, delays atau keterlambatan ini bisa macam-macam sebabnya. Masalah teknologi, workflows yang nggak efisien, atau masalah logistik pas nyampein info. Intinya, insights itu harus available pas decision makers butuhin, biar mereka punya waktu mikirin semua actions yang possible sebelum kesempatannya hilang. Jelas banget itu penjelasannya. Oke, saya lanjut 2 kriteria berikutnya ya. Ketiga, bernilai tinggi atau high value. Maksudnya, insights dari BI itu harus punya material impact, dampak yang signifikan buat organisasi. Ini bukan cuma nemuin fakta yang udah jelas atau semua orang udah tahu. Contoh di sumber Anda tuh tahu kalau orang beli selai kacang, sering beli jelly juga. Ya, mungkin informatif, tapi nilainya biasa aja, udah umum. BI yang efektif itu harus bisa nyambungin titik-titik data yang tadinya nggak kelihatan hubungannya, tapi punya potensi big impact. Misalnya nemu segmen customers baru yang untungnya gede, atau nemu inefisiensi operasional tersembunyi yang biayanya mahal. Jadi high value itu artinya insights-nya benar-benar bisa ngubah cara pandang atau strategi bisnis secara berarti. Nah, kriteria keempat dapat ditindaklanjuti atau actionable. Ini artinya kesimpulan atau insights dari analisis BI harus bisa diterjemahin jadi actions nyata. Yang feasible, yang bisa diimplemented sama organization. Sumber Anda ngasih contoh agak ekstrim, tapi pas. Insights kalau perusahaan bakal lebih baik kalau semua competitors bangkrut. Ya mungkin accurate secara teori, tapi kan nggak actionable. Hehe. Good insights itu harus guide real actions. Misalnya, keputusan buat lower product prices, atau bikin kampanye marketing tertarget, atau mungkin sell 2 item jadi satu package gara-gara analisis pola beli customers. Jadi, insights tanpa kemungkinan aksi, ya cuma jadi info menarik aja, nggak lebih. Keempat kriteria ini, accurate, timely, high value, sama actionable, emang nyambung semua dan sama pentingnya. Gagal satu aja bisa ngerusak nilai keseluruhan usaha BI. Contoh ya, insights yang high value dan actionable tapi datanya nggak accurate, wah malah bisa nyesetin perusahaan kan? Atau insights yang accurate dan high value tapi datangnya telat, ya jadi sia-sia. Ini jadi mikir ya, buat Anda nih yang mungkin lagi jalanin atau mikirin BI di tempat kerja, gimana cara mastiin 4 kriteria ini beneran jalan di prakteknya? Tantangan nyatanya apa aja sih buat jaga keseimbangan 4 ini? Ini refleksi praktis yang penting banget. Pertanyaan reflektif yang bagus banget itu. Nah, setelah kita paham definisi sama kriteria pentingnya, kita ngomongin soal value proposition yuk. Nilai tawar utama BI itu apa sih? Manfaat intinya apa? Menurut materi Anda, nilai utamanya itu di kemampuannya buat mendorong, menumbuhkan kebiasaan decision making yang bagus di dalam organisasi. Betul sekali. BI itu pada dasarnya dukung siklus perbaikan berkelanjutan, sifatnya rasional dan evidence-based berbasis bukti. Siklusnya bisa digambarin singkat gini. 1. Mulai dari collect raw operational data, kumpulin data mentah dari aktivitas bisnis. 2. Generate business insights dari analisis data tadi. Data diolah jadi pemahaman. 3. Make decisions dan take actions berdasarkan insights yang didapat. 4.
Ukur hasilnya, measure improve operational results. Harapannya sih membaik ya, gara-gara tindakan tadi. 5, terakhir, lessons learned dari hasil pengukuran itu jadi new data lagi. Masukkan buat siklus berikutnya. Jadi muter terus, belajar terus, perbaiki terus. Siklus rasional ini jelas beda banget ya sama pendekatan yang cuma ngandelin insting atau firasat tadi, yang kita singgung di awal. Lewat siklus ini, organization itu didorong buat terus belajar dari data dan pengalamannya sendiri, lakukan penyesuaian yang terukur. Jadi, geraknya sistematis menuju hasil yang lebih baik. Bukan sekedar nyoba-nyoba tanpa arah yang jelas. Lebih disiplin lah pendekatannya. Pendekatan yang disiplin dan terstruktur ya. Menarik. Oke, sekarang coba kita mundur sedikit. Gimana sejarah singkat munculnya BA ini? Kalau lihat dari sumber yang Anda kasih, wah, ternyata jejak data collection buat bisnis itu udah lama banget loh. Materi Anda ngasih contoh lempengan batu dari zaman Sumeria kuno. Buat apa? Buat nyatet pengiriman gandum. Bayangin, lompat jauh ke depan, nah, computing development yang pesat, terutama soal processing power sama data storage, itu jadi pendorong berikutnya. Terus muncul deh transactional system di bisnis modern, kayak kasir point of sale POS itu. Tapi ingat ya, sistem-sistem awal ini biasanya didesain buat transaction speed, biar cepat transaksinya, bukan buat analisis mendalam atau deep research strategis. Momen yang bisa dibilang kelahiran BI modern, atau paling nggak konsep birth support decisions yang lebih sistematif, itu sekitar akhir 1980-an. Waktu itu, banyak companies mulai sadar, wah, kita ini duduk di atas tambang emas data ya. Data transaksional dari sistem operasional mereka itu banyak banget. Tapi ada masalah gede. Potential value yang buried, yang terpendam di data itu, susah banget digalinya. Kenapa? Ya karena datanya sering misah-misah di sistem yang separate, dan sistemnya emang nggak didesain buat analyze. Nah, need atau kebutuhan mendesak buat extract knowledge berharga dari tumpukan data inilah yang akhirnya give birth ke konsep, metode, dan teknologi business intelligence yang kita kenal sekarang. Jadi bisa dibilang BI lahir karena ada kebutuhan nyata buat ngertiin data yang udah ada tapi belum dimanfaatin optimal. Soal, kepribadian ganda BI gitu. Sumbernya nekenin kalau BI itu bukan cuma soal teknologi canggih doang. Lebih dari itu, butuh corporate culture yang emang dedicated ke pendekatan rasional berbasis pengukuran, measurement-based rational approach. Di sini ada pembagian peran yang jelas nih. Business managers itu harus jadi penggeraknya. Mereka yang harus nuntut dan dorong pakai data buat keputusan penting. Sementara itu, tim IT, teknologi informasi, harus siap dukung. Sediain infrastruktur, tools, keahlian teknis yang pas. Jadi, suksesnya BI itu tergantung banget sama kolaborasi yang oke antara bisnis dan teknologi. Sinergi gitu. Tepat banget. Sumber Anda malah bilang BI itu perpaduan antara art dan science, seni dan science. Disebut science ya jelas karena pakai metode analisis data yang sistematis, teknologi, prinsip pengelolaan info. Tapi disebut art juga karena seringkali nggak ada exact formula, nggak ada resep pasti buat nentuin reports atau analisis mana yang paling pas atau right buat satu perusahaan di konteksnya. Ini terganggu banget sama pemahaman mendalam soal bisnisnya, kemampuan buat ask correct questions, pertanyaan yang relevan, dan jeli menginterpretasi hasil analisis. Makanya, punya right people di right positions itu krusial banget. Orang yang nggak cuma ngerti data, tapi juga ngerti bisnis, dan punya curiosity atau rasa ingin tahu yang gede. Mereka inilah yang bisa ngajuin pertanyaan yang benar, buat gali insights berharga. Jadi BI bukan sekedar alat, tapi kombinasi alat, keahlian bertanya, dan kultur yang mendukung. Seni dan sains, manusia dan teknologi. Wah, kombinasi yang kompleks tapi powerful ya. Nah, setelah kita bahas konsep-konsep ini, materi Anda nyoba nyambungin langsung ke Anda, para pendengar. Ada beberapa pertanyaan reflektif nih, yang bisa bantu Anda mikir gimana konsep BI ini relevan sama konteks Anda sendiri. Di kerjaan atau mungkin di studi. Coba Anda renungkan sebentar. Pertama, bisa nggak sih sekarang ini Anda lihat sales data perusahaan Anda dari berbagai perspektif barengan? Contohnya, lihat data per kuartal, terus difilter lagi per manager, terus dikelompokin lagi per tipe customer, semuanya dalam satu tampilan. Gitu. Kedua, pas Anda atau tim Anda bikin strategic decisions, keputusan strategis, itu sekarang lebih banyak based on concrete data dan analisis, atau masih seringnya pakai guesses, asumsi, atau ya ngikutin kebiasaan lama aja. Jujur aja nih. Ketiga,
Anda know nggak produk atau layanan apa aja yang paling sering bot barengan sama customers Anda? Info kayak gini kan berguna banget buat bikin strategi cross-selling atau bundling. Terus terakhir, Anda beneran tahu nggak sih apa yang jadi keunggulan utama company atau organisasi Anda? Apa yang paling baik dan dibanding competitors? Dan yang penting, Anda have metrics atau ukuran kuantitatif yang jelas buat support conclusions itu. Pertanyaan-pertanyaan ini bukan buat ngetes ya, tapi lebih buat mancing pikiran aja. Sejauh mana sih Anda atau organisasi Anda udah pakai kekuatan data buat ambil keputusan? Oke, jadi kalau kita rangkum dari materi yang Anda kasih ya, business intelligence itu intinya perpaduan work processes dan teknologis buat menghasilkan business insights. Insights ini idealnya harus timely, accurate, high value, dan actionable. 4 itu tadi. Ujung-ujungnya kemana? Ya ke satu tujuan, dukung decision making yang lebih baik, lebih cerdas, dan pastinya berbasis data. So, what does this all mean buat Anda? Ya, intinya BI itu nawarin kerangka konsep dan alat praktis buat ubah data mentah yang mungkin banyak banget dan bikin pusing. Jadi keputusan strategis yang cerdas dan ngasih dampak positif. Nah, ngelihat diskusi kita tadi, terutama soal BI itu perpaduan seni dan sains yang butuh orang yang tepat buat nanya pertanyaan yang benar, ada satu pemikiran penutup nih yang mungkin menarik buat Anda bawa pulang. Bisa jadi loh tantangan terbesar buat implementasi dan manfaatin BI secara efektif itu bukan di teknologinya semata. Teknologi kan terus berkembang ya, makin gampang, makin kuat. Tantangan sesungguhnya jangan-jangan malah di aspek manusianya. Gimana numbuhin corporate culture yang benar-benar ngehargain dan nuntut keputusan berbasis data di semua lini. Dan juga gimana ngembangin keahlian SDM-nya, bukan cuma analis data, tapi juga manajer dan pengambil keputusan biar mampu ngajuin pertanyaan yang tajam dan relevan. Pertanyaan yang bisa gali insights paling berharga dari data yang ada. Jadi pertanyaan terakhir buat Anda renungkan nih setelah sesi ini. Gimana caranya Anda bisa mulai tumbuhin rasa ingin tahu atau curiosity yang berbasis data itu di lingkungan Anda? Mau itu di tempat kerja, di tim proyek, atau bahkan pas lagi belajar kalau Anda pelajar. Langkah kecil apa sih yang bisa Anda ambil buat mulai mancing budaya bertanya dan nyari jawaban dari data? Wah, pertanyaan yang relevan banget buat direnungkan ya. Oke deh, terima kasih banyak sudah menyimak sesi pendalaman materi kita kali ini. Semoga obrolan kita soal business intelligence dari sumber yang Anda bagikan ini bisa ngasih perspektif baru yang segar dan tentunya bermanfaat buat Anda. Sampai jumpa di sesi berikutnya ya.